Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita akan ketemu lagi dalam ocehan konseling ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Nanti like, share, and comment ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas pendekatan realitas guys ya. Realitas itu realite, kenyataan ya. Jadi ada satu contoh, misalkan kita mempunyai grup, kita akan bicara tentang grup kita, akan mengungkapkan, meneriakkan grup kita, misalkan kalau sepak bola atau kebanggaan kita. Jadi realite itu menyatakan diri sendiri ya. Baik, pendekatan realitas ini dikembangkan oleh William Glasser 1925 sampai 2013. William Glasser adalah psikiater Amerika yang sangat terkenal ya. Glasser lahir di Cleveland, Ohio 11 Mei 1925 ya. Nah, gelar sarjana muda dalam bidang rekayasa kimia, kemudian gelar sarjananya psikologi klinis dan doktor di bidang psikiatri tahun 1953 guys. Nah, itu diperoleh dari Case Western Reserve University. Kemudian dia melanjutkan untuk mengambil master di bidang psikologi klinis ya. Tahun 1961 Glasser pertama kali mengungkapkan teorinya ini dalam bukunya Mental Health or Mental Illness. Dia mempublikasikan konsep konseling realitas ya. Nah, konsep ini kemudian diperluas, diperbaiki dan disusun pada penerbitan tahun 1965 dengan judul Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry. Setelah itu tidak lama, penerbitan kedua, Glasser membuka Institute of Reality Therapy yang digunakan untuk melatih profesi-profesi layanan kemanusiaan. Nah, Glasser dalam pendekatan realitas ini berpendapat bahwa setiap individu memiliki kendali atas perilaku mereka dan harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Individu memiliki kebutuhan psikologis yang secara konstan ya, hadir sepanjang rentang kehidupan dan harus dipenuhi individu ya, harus dipenuhi ya, ini harus dipenuhi maksudnya gini. Nah, individu akan mengalami permasalahan ya, benar, ketika dia terhambat dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti cinta, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Keterhambatan pemenuhan kebutuhan psikologis pada dasarnya karena penyangkalan terhadap realitas, yaitu kecenderungan seseorang untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Teori Glasser atau pendekatan realitas merupakan penentangan terhadap psikoanalisis klasik. Nah, di mana dalam psikoanalisis klasik itu menyatakan bahwa individu hanyalah sekedar korban penyakit mental, ya, korban keadaan masa lalu atau kondisi luar. Namun pendekatan realitas ini berdasarkan keyakinan bahwa individu dapat memilih untuk mengubah perilakunya menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Nah, sekarang bagaimana konsep dasar
teori realitas ini. Nah, teori ini berfokus pada kondisi masa kini ya, serta pilihan tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dasar ya. Terapi ini bertumpu pada proses pengajaran dalam rangka menentukan pilihan kebutuhan dasar yang tepat dan berkomitmen terhadap pilihannya tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, cinta dan kepemilikan, kekuasaan, kebebasan, serta kesenangan. Tentunya dengan menekankan tanggung jawab pribadi dan evaluasi ya, daripada perilaku efektif dalam rangka pencapaian tujuan. Ya, tanggung jawab pribadi yang penting ini ya. Penerimaan terhadap realita atau kenyataan dalam pendekatan realitas dapat dicapai dengan melakukan sesuatu yang realistis ya, realite ya. Bertanggung jawab ya, realite, bertanggung jawab, responsibility, dan benar, right-nya. Jadi berdasarkan pada 3 tadi ya, realite, responsibility, dan right. Nah, responsibility itu seperti apa, atau tanggung jawab itu seperti apa ya? Tanggung jawab merupakan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain. Kemudian reality seperti apa? Reality atau kenyataan adalah memahami hal yang sesungguhnya ya, yang sesungguhnya terjadi, yang akan menjadi tantangan bagi individu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kebenaran itu seperti apa? Kebenaran itu merupakan ukuran atau norma-norma yang diterima secara umum, kemudian diperbandingkan dengan tingkah laku individu atau klien. Nah, pandangan tentang manusia. Bagaimana sih pandangan tentang manusia? Terapi realitas memandang manusia sebagai individu yang memiliki kebutuhan dasar ya, yaitu cinta, kepemilikan, ya, kekuatan, kebebasan, kesenangan. Untuk mencapai identitas sukses ya, kebutuhan dasar itu mencapai identitas sukses ya dalam rangka itu. Dalam kaitannya dengan capaian kesuksesan tersebut, individu memiliki tanggung jawab penuh atas pilihan serta perilakunya. Individu juga mempunyai kemampuan untuk berubah secara efektif dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Nah, beberapa hal mengenai pandangan manusia atau individu dalam konseling realitas dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa manusia itu merupakan makhluk yang berkeinginan ya. Nah, munculnya keinginan individu itu didorong oleh 5 kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar yang universal, yaitu bertahan hidup, kasih sayang atau kepemilikan, kekuatan ya, kebebasan, dan kesenangan. Yang kedua, mencari identitasnya melalui usaha untuk membentuk identitas sukses ya, atau merasa mampu dan dicintai, atau berakhir dengan identitas kegagalan atau merasa tidak berharga dan tidak mampu. Nah, yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu individu bertanggung jawab penuh atas apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dan dia lakukan
di mana perilaku tersebut adalah pilihan yang disengaja untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, jadi itu beberapa ya yang bisa dikemukakan. Sekarang bagaimana? Yang keempat ya, yang keempat itu harus ada rasional, ya, rasional dan realistis. Ya. Ya. Nah, rasional dan realistis itu memiliki kemampuan untuk menilai realitas dan membuat pilihan yang efektif dalam memenuhi kebutuhan, meskipun terkadang kehilangan sentuhan ya, dengan realitas objektif saat bermasalah. Yang kelima, hubungan itu penting ya. Hubungan yang bermakna dengan orang lain sangat penting untuk memenuhi kebutuhan psikologis, terutama cinta dan penerimaan. Nah, bagaimana ciri-ciri konseling realitas? Yang pertama adalah menolak adanya konsep sakit mental ya, pada setiap individu. Tetapi yang ada adalah perilaku tidak bertanggung jawab ya, serta masih dalam taraf mental yang sehat. Jadi tidak ada orang sakit mental ya, orang tuh semuanya masih taraf mental sehat, tapi yang ada adalah perilaku tidak bertanggung jawab ya. Mengadu domba misalnya, itu tidak tanggung jawab, itu seperti itu. Kemudian berfokus pada perilaku nyata untuk pencapaian tujuan mendatang dengan penuh optimisme. Kemudian berorientasi pada masa depan ya, keadaan yang akan datang dengan fokus yang dilandasi pada perilaku sekarang yang memungkinkan untuk diubah, diperbaiki, dianalisis dan ditafsirkan. Sedangkan perilaku masa lalu tidak bisa diubah, namun harus diterima apa adanya sebagai pengalaman berharga. Yang tadi itu ya, tidak bertanggung jawab, mengadu domba, sementara dirinya sendiri tidak berani. Yang diadu domba pun tidak berani memunculkan, misalkan begitu, itu sama-sama tidak bertanggung jawab. Yang keempat, tidak menegaskan transfer dalam rangka usaha mencari kesuksesan ya. Ini konselor memberikan bantuan mencarikan alternatif-alternatif yang dapat diwujudkan dalam perilaku nyata dari berbagai problema yang dihadapi konseli. Yang kelima, menekankan aspek kesadaran dari konseli yang harus dinyatakan dalam perilaku tentang apa yang diinginkan dan harus dikerjakan oleh konseli. Tanggung jawab dan perilaku nyata yang harus diwujudkan konseli ya, adalah sesuatu yang bernilai dan bermakna yang sekaligus disadarinya. Yang keenam, menghapuskan adanya hukuman ya, kepada individu yang mengalami kegagalan. Tetapi yang ada sebagai ganti hukuman adalah menanamkan disiplin yang disadari maknanya ya, dan dapat diwujudkan dalam perilaku nyata. Yang tujuh adalah menekankan konsep tanggung jawab agar konseli dapat berguna bagi dirinya dan bagi orang lain melalui perwujudan perilaku nyata. Nah, baik, tahap-tahap konseling realita ya, ini sebenarnya berfokus pada perilaku saat ini dan tanggung jawab. Perilaku saat ini dan tanggung jawab. Ya. Saat ini seperti apa? Misalkan kalau kita melihat orang, membanggakan grupnya atau apa ya,
dirinya memanggil. Nah, itu saat ini. Tahap itu melibatkan membangun hubungan baik report ya, itu yang harus di ini ya. Kemudian mengidentifikasi keinginan klien seperti apa, apakah seperti itu. Kemudian mengevaluasi perilaku saat ini dan merencanakan tindakan yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan mendasar ya. Dengan teknik utama wants, doing, evaluation, dan planning. Keinginan apa yang dilakukan, evaluasi dan perencanaan ya. Ini untuk membimbing klien menuju pemenuhan kebutuhan dan kepuasan hidup melalui pilihan yang lebih baik. Kemudian tahap 1 ya. Tahap 1 ini konselor menunjukkan ya keterlibatan konseli. Ya, tahap report ya, befriend ya, pendekatan. Ya. Nah, kemudian tahap 2 itu berfokus pada perilaku sekarang ya, bukan perilaku yang kemarin seperti pendekatan psikoanalisis itu ya, tidak. Kemudian tahap yang ketiga mengeksplorasi total tingkah laku ya, behavior counseling. Apakah dia ya seperti apa. Kemudian konseling menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Kemudian merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Kemudian tahap 6 membuat komitmen ya. Komitmen itu kesepakatan atau ya disiplin kesepakatan. Kemudian tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseling untuk pembenaran. Kemudian tahap 8 tindak lanjut. Nah, sekarang bagaimana tujuan konseling reality? Ya. Konseling reality bertujuan menolong individu untuk mampu mengurus dirinya sendiri agar dapat menentukan serta melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Kemudian mendorong konseling agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada ya, sesuai kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan serta pertumbuhannya. Yang selanjutnya mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menghubungkan capaian perilaku sukses dengan kepribadian sukses. Ya. Perilaku sukses seperti apa dan kepribadiannya harus seperti apa. Ya. Adu domba, terus ya tidak gentle, itu perilaku yang tidak ini. Yang dicapai melalui penanaman nilai ya terhadap adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya. Ya, mengubah dirinya sendiri tentunya ya. Kemudian kesadaran diri dan tanggung jawab sebagai penekanan dari terapi. Nah, bagaimana teknik konseling realitas? Yang pertama adalah bermain peran ya, role playing. Bermain peran itu ada merupakan metode aktif ya, di mana konseli dulu lah, memerankan skenario nyata dalam kehidupan untuk mengevaluasi perilaku dirinya saat ini ya, dengan mengeksplorasi emosi perilakunya serta konsekuensinya, serta kemudian mengembangkan perilaku baru ya, dengan keterampilan masalah secara efektif. Konseling realitas menggunakan teknik bermain peran ini ya. Tujuannya yang pertama mengevaluasi perilaku dari klien atau konseli. Kemudian yang kedua atau sebagai latihan perilaku ya, rehearsal ya, latihan perilaku ya. Perilaku yang akan diinginkan
yang seharusnya terjadi. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan empati, ya. Empati lebih tinggi daripada simpati, ya. Selanjutnya meningkatkan tanggung jawab. Nah, untuk bermain peran ini akan dilakukan dengan bertukar peran, ya, antara konselor dengan konseli, ya. Nah, misalkan berkata tidak, ya, ini konseli seolah-olah memerankan orang yang bisa berkata tidak, berhadapan dengan konselornya anggap aja sebagai dia bertukar sebagai konseli. Kemudian menggunakan humor. Humor itu apa? Humor itu teknik bantuan, ya, untuk membangun hubungan, ya, mengurangi ketegangan serta menyadarkan klien akan adanya perilaku yang tidak realistis. Teknik ini membantu klien untuk melihat tingkah laku yang berubah-ubah. Klien itu kenapa dia bermasalah? Karena tingkah lakunya tidak konsisten, berubah-ubah. Nah, ini humor ini istilahnya dilakukan supaya klien tidak merasa tertekan, ya, lebih cair, ya, tidak mengancam, tidak mempermalukan, dan tidak menjatuhkan mental klien. Nah, lebih lanjut, teknik humor ini dapat mendorong klien untuk bisa berintrospeksi, melihat dirinya sendiri, refleksi, ya. Seperti kalau kita mengaca tuh, oh siapa saya, tanpa merasa diintimidasi, ya, dan diserang, ya. Ya, dengan humor itu kita misalkan memparodikan, atau kalau istilah sekarang itu ada yang seperti itu, ya, diserang atau merasa diserang secara langsung. Kemudian pendekatan realitas ini menggunakan humor secara bijaksana, ya, dalam artian bukan bermaksud menyerang kepribadian dan fisik, ya. Itu kalau roasting yang sekarang komedi itu kadang-kadang fisik, ya, itu tidak boleh, ya, dalam bentuk pembulian. Namun ada perilaku yang bertujuan untuk mendorong tanggung jawab, ya, tanggung jawab pribadi. Nah, beberapa tujuan humor antara lain mencairkan suasana, menyoroti ketidakrealistisan perilaku, membuat bingkai ulang, reframing, ya, tentang perilaku individu atau klien, kemudian membangun hubungan konseling. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan, ya. Nah, pendekatan realitas ini, ya, ini sangat penting, ya, bahkan hampir semua konseling itu pengajuan pertanyaan atau questioning itu merupakan hal yang sangat penting, ya. Nah, konseling realita menggunakan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan terbuka, ya, jadi tidak jawabannya tidak ya tidak itu, ya, tapi akan pendapatnya dalam bentuk, ya. Kemudian membantu konseling supaya bisa mengeksplorasikan keinginannya, ya, perilakunya saat ini, serta mengevaluasi efektivitas perilakunya. Menurutmu, apakah yang kamu lakukan, kamu memanggil dirimu dengan itu apakah efektif, serta merencanakan perubahan tingkah lakunya. Teknik mengajukan pertanyaan ini dilakukan dengan sistem pendekatan yang dikemukakan oleh Robert Hubbarding, yaitu WONS, ya, WD tadi, ya, WDEP. Want atau keinginan atau kebutuhan, doing atau direction, tindakan atau arah, ya. Kemudian evaluasi, ya, evaluasi dirinya sendiri. Kemudian perencanaan. Nah, teknik pertanyaan-pertanyaan dalam konseling realita dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip utama, ya, yaitu menggunakan pertanyaan apa yang Anda kerjakan, ya, apa yang Anda inginkan. Nah, B, menggunakan pertanyaan terbuka, ya, bukan pertanyaan tertutup ya tidak gitu, enggak.
Kemudian memfokuskan pada perbuatan, ya, bukan perasaan. Apa yang kamu lakukan. Kemudian menghindari pertanyaan mengapa. Nah, mengapa itu sudah perasaan. Kemudian memfokuskan pada kontrol diri, ya, kontrol diri. Ya. Nah, efektif atau tidak pertanyaan ini, ya, dalam penerapannya tergantung pada skill konselor, keterampilan konselor untuk mempertimbangkan, ya. Ya. Itu yang perlu dipertimbangkan adalah karakteristiknya, dia penakut atau tidak, ya. Dia keras atau tidak. Masing-masing klien masih sama, tidak sama, ya. Nah, cara berkomunikasi harus tidak sama. Kemudian kondisi konseli saat itu, ya, apa yang sedang dirasakan oleh konseli atau klien atau individu bermasalah. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi, tidak menerima alasan-alasan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Nah, pendekatan realitas ini, ya, ini maksudnya apa? Tidak menerima alasan-alasan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak mau, realitas itu tidak mau bahwa individu itu mengungkapkan alasan sebagai suatu pembenaran. Nah, kalau ya, oh iya itu dia bilang itu, dirinya seperti itu, kalau menurut saya sebagai, oh iya benar dia gitu. Nah, dimaksudkan bahwa konselor hanya fokus pada tindakan saat ini serta menolak adanya pembenaran alasan, ya. Dan itu dia merasa bahwa dia seperti itu yang diucapkan gitu, misalkan mengapa individu berperilaku salah, ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konseling ini menekankan bahwa individu harus bertanggung jawab atas tingkah lakunya sendiri. Ucapan itu termasuk tingkah laku, ya, tingkah laku verbal, ya. Ya, dia harus bertanggung jawab, dia berkata seperti itu, mungkin dia seperti itu, ya. Mungkin dia mengungkapkan dirinya. Dan jangan membuat pembenaran atau alasan excuses, ya, yang sering kali digunakan untuk lari dari tanggung jawab. Konselor dalam konseling realitas, ya, ada kegiatannya tidak bermaksud untuk tidak berempati, maksudnya, ya, kalau dia tidak menerima itu pembenaran itu, namun berpandangan bahwa memaafkan atau menerima alasan hanya akan membuat klien akan terus bertingkah laku secara tidak bertanggung jawab. Nah, ini kalau dengan teknik yang lain berbeda, ya. Ada teknik yang lain yang pembanjiran itu, ya. Itu, oh iya dia, oh memang kamu seperti itu, maka kamu mengakui seperti itu. Nah, tujuan dari hal ini, kalau yang ini, ya, teknik ini, ya, untuk menyadari bahwa saya sudah membuat pilihan melakukan perbuatan ini, dan tentu saya akan bertanggung jawab akan hasilnya. Jadi dia berkata dengan itu, dia tentu tentang dirinya. Yang selanjutnya, berperan sebagai model dan guru. Ya, model dan guru ini, konselor, ya, berperan sebagai model dan guru. Kemudian menentukan struktur dan batasan, ya, batasan untuk pertemuan konseling, ya, berapa menit, berapa kali, ya, itu tentu dengan kesepakatan. Kemudian melibatkan diri dalam perjuangan konseli mencari hidup yang lebih efektif. Kemudian mengkonfrontasikan tingkah laku konseli yang tidak realistis. Kok kamu seperti ini? Memang kamu yakin, misalnya gitu kan. Nah, itu. Kemudian memberikan pekerjaan rumah kepada konseli untuk dilaksanakan pada waktu antara pertemuan satu dengan lainnya. Kemudian meminta konseli membacakan artikel, nah, ini rangkuman, ya, atau bacaan tertentu yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang selanjutnya, membuat kesepakatan sebagai kontrak antara konselor dan konseli. Nah, kontrak konselor, nanti kita akan seperti apa, kita akan ketemunya
dalam waktu berapa menit, jam berapa, hari apa. Hari ini misalkan jam berapa menit nanti. Kemudian memberikan tekanan tentang pentingnya tanggung jawab konseli dalam membuat pilihan perilakunya untuk mencapai keinginannya. Jadi selama ini biasa konseli ya bertingkah laku tidak bertanggung jawab, sekarang harus ditekankan bahwa itu harus bertanggung jawab. Kemudian melakukan debat konstruktif. Selanjutnya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rencana konseli, tentu rencana yang sudah didiskusikan tadi. Kemudian pengungkapan diri konselor dalam proses konseling. Nah, peran dan fungsi konselor. Nah, peran konselor seperti apa di dalam konseling realitas? Dalam konseling realitas ini, konselor melibatkan diri secara aktif ya, dengan konseli, ya, dengan kliennya, bersifat direktif, mengarahkan dan didaktif, ya, seperti guru tadi ya, mengarahkan ya, dan mendidik. Mengarahkan dapat saja mengkonfrontasi ya, sehingga konseli mampu menghadapi kenyataan. Kamu yakinkah? Nah, bisa itu mengkonfrontasi ya. Konselor juga sebagai fasilitator agar bisa melihat tingkah laku klien ya, tingkah laku sendiri ya, secara kenyataan, secara realitas. Kemudian konselor juga berperan menantang klien untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya dan membimbingnya menyadari kenyataan tersebut. Terapi realitas memberikan peran juga kepada konselor untuk membimbing klien membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian membersamai untuk membuat rumusan ya, ini keputusan, terus detailnya itu seperti apa. Rencana yang nyata ya, rencana seperti apa, partisi-partisinya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya secara efektif ya. Bukan berfokus pada masa lalu tapi masa kini dan masa depan. Nah, konselor membantu klien untuk mengevaluasi kegiatannya serta mengambil kendali atas kehidupannya sendiri. Rincian peran konselor dalam terapi realitas ya, itu sebagai berikut ya. Yang pertama, menciptakan hubungan baiknya. Nah, jadi dari hal tadi ya, itu apa sih peran konselor? Harus menciptakan hubungan baik, itu yang pertama ya. Karena enggak gitu enggak bisa. Karena apa? Dengan hubungan baik itu maka klien akan merasa nyaman ya, dan akan terbangun hubungan terapeutik yang hangat ya, dan terlibat aktif ya, ada chemistry lah istilah sekarang. Kemudian membimbing menghadapi kenyataan ya, itu dalam artian gini, membantu klien untuk menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab atas pilihannya serta tindakannya saat ini. Tidak melemparkan atau mencari kambing hitam pada kesalahan orang lain ya, atau masa lalunya. Kemudian fokus pada masa kini. Nah, itu maksudnya adalah mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang terjadi pada masa lalu ya. Oh, karena kan dulu begini ya. Nah, perilaku, keinginan dan tindakan yang ya, sedang terjadi sekarang yang itu lebih fokus arahnya ke situ. Kemudian mengajukan pertanyaan secara aktif ya. Ya, untuk membantu klien supaya dia bisa mengenali 5 kebutuhan dasar. Love atau belonging, cinta, power, freedom, kebebasan, ya, fun, ya, kesenangan, dan survive, dan kemudian survive. Selanjutnya menilai apakah perilaku mereka saat ini membantu untuk memenuhi kebutuhan evaluasi. Merencanakan tindakan baru yang lebih efektif ya.
apa sih, apa harus mengakui apa ya, anaknya atau apa keluarganya, planning, merencanakan. Kemudian menjadi guru atau model, ya, mendidik klien tentang teori pilihan atau choice yang mendorong perilaku yang bertanggung jawab, ya. Memberikan pujian untuk tindakan positif dan ketidaksetujuan untuk tindakan negatif, ya. Tujulah kalau misalkan klien mengakui tentang keluarganya atau apa, ya. Kemudian mendorong tanggung jawab, ya. Itu maksudnya menekankan bahwa klien memiliki pilihan serta kekuatan untuk mengubah perilakunya. Membantu klien membuat komitmen nyata untuk perubahan bagi dirinya, ya. Dirinya sekarang saya senang menyatakan tentang dirinya sendiri atau keluarganya. Kemudian ya, yang dulu tidak senang misalnya menggunakan sistem WDEP, ya. Membantu klien melalui proses WON apa yang diinginkan, ya. Dia ingin mengungkapkan